Shalom Jishers, selamat datang di Cool Online Jishira 17 Lampung. Di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun kita belum bisa ketemu, tapi kita akan gunakan media sebagai alat untuk tetap share tentang kebaikan Tuhan, pesan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, serta Injil-Injilnya. Semoga kedepannya YouTube ini bisa berguna dan menjadi berkat bagi kita semua. Walaupun Cool kita menjadi online sekarang, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kita memanggil namanya, pasti Tuhan akan ada. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi kita semua. Cool kita Sabtu ini akan membahas tentang masa karantina #ComebackStronger yang akan dibawakan oleh Kak Paulus. Dan juga sekarang teman-teman yang belum subscribe dulu sekarang, dan jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa juga untuk turn on the notification dengan cara klik lonceng agar teman-teman bisa selalu update video-video kita. Nah, sekarang kita ada ayat hafalan dulu nih dari 2 Tawarik 7 ayat 14. In every season you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started until it is come. Teman-teman Jishers bisa hafalkan ayat ini agar bisa menjadi rumah di kehidupan kita. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah online Cool kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami Tuhan ingin memulai ibadah Cool kami. Kiranya Tuhan kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami bisa membuka hati kami, agar kami bisa menerima apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Biarlah juga Tuhan firman yang akan disampaikan nanti melalui Kak Paulus bisa menjadi berkat bagi kita semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Haleluya, amin. Tonton video sampai habis biar teman-teman bisa dapat firman yang akan Tuhan sampaikan kepada teman-teman melalui Kak Paulus. Kita percaya bahwa satu pesan yang akan disampaikan sama Kak Paulus nanti bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus sedang menyertai kita. Walaupun kita saat ini nggak bisa beribadah bersama-sama, kita berjauhan di rumah masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap ada dimanapun kita berada. Amin. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yuk teman-teman semua, saya undang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Haleluya.
percaya hari ini kita dalam keadaan semuanya dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Kita dalam keadaan yang sukacita dan kita selalu berdoa sama Tuhan. Sebelum kita mulai sharing kita pada malam hari ini, kita berdoa dulu teman-teman. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah malam hari ini. Terima kasih buat setiap penyembahan yang sudah dinaikkan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang ada dalam setiap kamar kami, dalam rumah kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kalau sebentar yang mau belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu, biarlah kami diberikan roh hikmat Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya hamba diberikan roh kebijaksanaan, Tuhan berikan roh hikmat, pewahyuan Tuhan, agar hamba bisa menyampaikan firman-Mu ini tepat seperti yang Tuhan mau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, malam hari ini aku mau bawain satu buah sharing yang judulnya itu tentang masa karantina teman-teman. Pastinya teman-teman sudah banyak dengar yang namanya masa karantina kan teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan masa karantina teman-teman? Masa karantina adalah masa di mana kita diminta untuk ada di rumah lebih banyak dibanding dengan kita ada di luar rumah. Apa sih tujuannya teman-teman? Tujuannya adalah supaya kita itu membatasi interaksi kita di luar. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penularan yang lebih banyak karena COVID-19 ini teman-teman. Nah pertanyaannya gini, saat masa karantina ini kan kita nggak nyaman teman-teman. Terus muncul pertanyaan gini, apakah Tuhan itu kalah ya dengan COVID-19? Apakah Tuhan itu kalah dengan penyakit atau pandemi ini ya? Tentu saja teman-teman, jawabannya adalah tidak. Tuhan Yesus itu tidak terkalahkan teman-teman. Bahkan oleh COVID-19 ini Tuhan Yesus pun tetap berkuasa teman-teman. Kita harus percaya bahwa masa karantina ini justru adalah waktu kita lebih banyak mendengar suara Tuhan, dan bahkan banyak lagi Tuhan berbicara dengan kita teman-teman. Nah, masa karantina ini bukan tanda Tuhan tidak mampu. COVID-19 ini tidak ada apa-apa dibandingkan sama Tuhan Yesus. Terus apa yang harus kita lakukan selama masa karantina ini? Nah, selama masa karantina ini kita harus tetap fokus, lalu kita harus siap teman-teman, bahkan kita harus lebih lagi berjaga-jaga. Dulu waktu masuk tahun 2020, gembala pembina kita bilang bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru kan teman-teman. Waktu itu jujur aku masih bingung apa ini maksud dengan dimensi yang baru. Aku cuma tahu dimensi adalah panjang kali lebar kali tinggi, sebuah ukuran, sebuah volume. Tapi masuk ke 2020 tiba-tiba terjadi pandemi ini, wabah ini. Kita harus meninggalkan kebiasaan kita yang sudah bertahun-tahun untuk ibadah offline tiba-tiba diganti dengan ibadah online. Dan ini sesuatu yang membuat aku sendiri juga cukup kaget pada awalnya. Tapi inilah tahun dimensi yang baru. Berarti teman-teman, kita nggak bisa pakai lagi strategi di 2019. Kita nggak bisa lagi gunakan strategi pelayanan kita di tahun yang lalu. Kita berdoa tahun ini, tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Tuhan akan kasih strategi yang baru supaya kita tetap bisa menjangkau teman-teman kita lewat masa-masa yang sulit ini teman-teman. Kita harus bersiap teman-teman. Nah terus banyak yang bilang gini, Kak, selesai pandemi kita baru kita pelayanan lagi. Selesai pandemi Kak, kita baru nyembah Tuhan lagi. Selesai pandemi ini Kak, baru kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi ada pertanyaan gini, kapan sih waktu pandemi ini selesai? Kita nggak ada yang tahu teman-teman. Mungkin bisa 1 bulan atau 2 bulan lagi, kita nggak ada yang tahu. Tapi saat ditanya kapan kita harus sungguh-sungguh, jawabannya adalah sekarang teman-teman. Bukan tunggu keadaan menjadi normal, tapi saat keadaan seperti ini, justru ini kesempatan kita lebih lagi untuk mendekat sama Tuhan. Amin. Aku sangat percaya gini, selesai masa pandemi ini, Tuhan akan munculkan banyak pemenang-pemenang. Amin. Aku ingat cerita Musa. Saat dia terjadi, waktu Musa lahir, tiba-tiba terjadi pembantaian, banyak anak-anak kecil dibunuh. Dan karena ada masalah besar itu, ada satu orang pemenang yang namanya Musa, menyelamatkan bangsa Israel. Nah, aku juga percaya lewat pandemi ini, selesai pandemi ini, akan ada banyak pemenang-pemenang yang akan dimunculkan sama Tuhan. Orang-orang yang gak masuk hitungan, orang-orang yang mungkin di balik layar, yang gak terkenal di gereja, yang gak terkenal bahkan di satu pelayanan, tapi Tuhan akan munculkan. Karena Tuhan tahu, inilah saat yang memunculkan generasi itu. Amin. Kita akan jadi generasi yang diutus, yang sudah disiapkan Tuhan selama masa karantina ini. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan selama masa karantina ini? Aku sebut karantina itu sama dengan masa istirahat, resting phase, masa istirahat. Tujuannya apa sih teman-teman dalam masa karantina ini? Yang pertama, itu adalah riset. Apa sih riset? Saya cuma jelasin gini,
Tuhan mau meriset kasih kita sama Tuhan. Kalau kita mungkin selama ini sudah jauh dari Tuhan, kita sudah tinggalin Tuhan, kita sudah tinggalin jam doa kita, jam penyembahan kita sama Tuhan. Tapi inilah saatnya Tuhan meriset kasih kita sama Tuhan. Tuhan mau inginkan ada kasih yang baru, kasih yang mula-mula itu muncul lagi teman-teman. Tuhan mau kita kembali dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Tuhan mau meriset hubungan kita dengan keluarga kita. Kalau mungkin selama ini kita sibuk masing-masing, orang tua sibuk dengan kerjaannya, anak-anak sibuk dengan urusan sekolah, sibuk dengan urusan les dan lain-lain, sehingga selama ini tidak ada komunikasi yang dibangun, tidak ada hubungan yang dibangun. Tapi saat-saat ini adalah saat dimana kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk bangun hubungan sama keluarga kita, sama papa mama kita, sama kakak dan adik kita. Kalau mungkin selama ini kita jauh dari mereka, inilah saat yang tepat kita bangun hubungan kita. Kita perbaikin yang mungkin selama ini sudah diculik sama iblis, yang sudah dicuri sama iblis. Tapi kita percaya Tuhan siapkan waktu ini memang untuk kita memulihkan. Kita dipulihkan dengan orang tua, bahkan orang tua boleh dipulihkan dengan kita teman-teman. Lalu apa sih yang kedua setelah reset? Yang kedua adalah redefine. Apa redefine? Redefine itu adalah mendeskripsikan kembali, mendefinisikan kembali. Apa yang harus kita definisikan kembali? Yang pertama, mungkin hidup kita teman-teman. Definisikan hidup kita, apakah kita sudah menyenangkan Tuhan selama ini atau belum? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berkenan sama Tuhan atau belum? Yang pertama hidup kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua mungkin pelayanan kita. Definisikan kembali apa sih yang sudah kita lakukan selama ini dalam pelayanan. Apakah kita melayani Tuhan cuma karena sekedar jadwal? Kamu semangat karena dijadwal? Atau kamu mungkin mendefinisikan pelayanan kamu adalah kamu harus menjadi semakin naik dalam pelayanan. Kamu ingin menjadi orang yang selalu tampil di depan, tampil di panggung, punya jadwal yang banyak. Tapi mari, saat ini mari kita mendefinisikan kembali apakah pelayanan seperti itu yang diinginkan Tuhan. Aku percaya pelayanan yang diinginkan Tuhan adalah pelayanan bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang gak pernah mendengar firman Tuhan, orang-orang yang belum menerima kasih Tuhan. Aku percaya hari-hari ini Tuhan pasti banyak ngomong tentang satu pelayanan untuk menjangkau teman-teman. Oleh sebab itu, waktunya sekarang. Bukan besok, bukan tunggu semua yang sudah normal, tapi sekarang. Gimana caranya kita supaya untuk tetap bisa menjangkau teman-teman yang lain walaupun keadaannya sulit seperti ini teman-teman. Terus yang ketiga, apa sih? Yang pertama reset, yang kedua redefine, yang ketiga adalah return. Return itu apa artinya teman-teman? Kembali. Yuk teman-teman, kembali di sini adalah maksudnya gini. Ini saatnya kita kembali ke medan pertempuran kita. Bukan tunggu keadaan yang normal. Kemarin ada yang sharing dengan kakak, dia bilang gini, pernah nggak kamu bayangin kalau ternyata keadaan ini akan menjadi a new normal kita? Keadaan normal yang baru kita. Kamu bisa bayangin nggak? Ternyata kamu dipaksa untuk sekolah dengan keadaan seperti ini, dengan online. Kita bergereja dengan online segala macam. Jadi gimana caranya? Bukan nunggu besok, tapi sekarang. Ayo kita kembali teman-teman. Kita come back stronger. Kita akan kembali menjadi lebih hebat lagi. Bukan nunggu teman-teman yang lainnya siap, tapi saat ini, sekarang. Karena aku percaya teman-teman, justru di saat pandemi seperti ini, generasi ini justru lebih teriak lebih banyak. Mereka lebih menjerit lebih banyak. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus teman-teman lakukan? Kita harus bertanya sama Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat, kasih strategi yang baru di tahun ini. Waktunya bukan saat pandemi selesai, saat dibolehkan lagi ke gereja, tapi sekarang. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menyelamatkan generasi ini sekarang teman-teman? Di 2 Tawarik 7 ayat ke-14 sampai ke-15, nanti teman-teman boleh baca di rumah. 2 Tawarik 7 ayat ke-14 sampai ke-15. Tapi aku mau bilang gini teman-teman, kalau dulu mungkin orang tua kita yang mengajak kita untuk pergi ke gereja untuk mencari Tuhan, tapi inilah kesempatan sekarang ini untuk anak-anak melayani orang-orang tuanya. Kenapa? Karena rata-rata sekarang orang tua justru malah mereka nggak ngerti tentang ibadah online. Yang mempersiapkan ibadah siapa? Anak-anak. Oleh sebab itu aku percaya gini teman-teman, ini saatnya kita sebagai anak-anak muda ambil alih.
kita yang melayani orang tua kita yang melayani ayah dan ibu kita. Supaya apa? Supaya mereka tetap bisa beribadah walaupun online. Supaya kita tetap percaya ada hadirat Tuhan di dalam rumah kita, bahwa Tuhan melindungi rumah kita, bahkan seisi keluarga kita. Masuk 2020, kakak cuma bilang kita nggak bisa pakai lagi cara yang lama, kita nggak bisa pakai lagi strategi yang lama. Kita harus berdoa supaya kita temukan strategi yang baru, kita mendapatkan fungsi yang baru. Lalu gini teman-teman, belajar berbagi. Karena di masa-masa yang sulit ini kita tahu banyak orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita termasuk yang paling beruntung deh. Mungkin papa mama kita masih bisa bekerja dan lain-lain. Kita masih punya cukup banyak tabungan dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang di luar sana nggak punya, teman-teman? Inilah saatnya kita mungkin belajar untuk memberi. Ini kita belajar untuk berbagi kasih kepada teman-teman kita yang lain, kepada manusia-manusia yang lain yang ada di luar sana, teman-teman. Oleh sebab itu, belajar dari hal simpel, kita belajar yuk berbagi sama mereka, sama yang nggak mampu, sama yang kurang beruntung. Lalu yang terakhir gini, di Matius 4 ayat 13 sampai sekian itu bicara tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang waktu itu, teman-teman. Tapi keadaannya adalah gini, waktu teman-teman baca di ayat ke-13 itu sampai ke bawah, itu adalah cerita tentang waktu sudah jadi malam, terus murid Tuhan Yesus datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini udah malam, dong bilang aja suruh mereka pulang aja, cari makan sendiri. Tapi Tuhan Yesus bilang, justru karena itu kita harus kasih makan mereka, bukan suruh mereka pulang. Nah, aku cuma nangkap gini waktu baca ini, teman-teman. Waktu yang malam berarti adalah waktu malam itu waktu gelap. Waktu yang mungkin orang lebih suka beraktivitas itu pada siang hari, bukan malam hari kan, teman-teman. Berarti waktu malam ini waktu yang gak enak sebenarnya, teman-teman. Waktu-waktu krisis. Dan seperti ini, teman-teman. Nah, aku cuma mau bilang gini, pastikan bahwa kita itu bisa makan secara jasmani, yang kedua bisa makan secara rohani, teman-teman. Oleh sebab itu, kenapa sih kita harus capek-capek ada ibadah online, lalu ada call online? Apa sih gunanya? Supaya aku cuma berharap gini, teman-teman. Kita semua, teman-teman GC tetap bisa dapat makanan yang terbaik, tetap makan secara jasmani, dan tetap makan secara rohani. Kita tahu memang mungkin lebih sulit mengadakan ibadah secara online, banyak yang harus kita persiapkan. Tapi aku komitmen bahwa teman-teman harus makan. Teman-teman harus makan. Teman-teman harus dapat makanan yang terbaik. Teman-teman harus dapat makanan yang baik. Oleh sebab itu aku percaya seperti Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Aku percaya bahwa kita juga harus kasih makan teman-teman yang lainnya dengan firman. Oleh sebab itu aku percaya gini, teman-teman. Yuk mulai belajar share Injil. Bagikan Injil itu kepada teman-teman kamu yang lain. Mungkin saat ini mereka adalah sedang dalam keadaan yang butuh pertolongan, butuh dikuatkan, butuh didoakan. Mari ini saatnya, teman-teman. Bukan tugas pendeta, bukan tugas kakak sekolah minggu, bukan tugas kakak JC, bukan cuma tugas saya, tapi ini tugas kita bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk jadi jawaban buat keadaan seperti ini. Oleh sebab itu, teman-teman, ada hal yang harus teman-teman diskusikan setelah nonton video ini. Diskusikan adalah gini, aku lempar topik ini kepada teman-teman. Jadi menurut teman-teman, apa yang harus kita lakukan sekarang dengan kondisi seperti ini? Apakah gereja akan kalah dengan pandemi ini? Apakah JC akan kalah dengan pandemi ini? Atau JC akan kembali, comeback stronger? Teman-teman bisa diskusikan topik ini setelah video ini selesai. Teman-teman, kita akan berdoa sebentar, lalu kita akan masuk ke dalam diskusi. Kita berdoa bahwa Tuhan akan kasih hikmat sama kita. Tuhan akan berikan sesuatu yang baru, strategi yang baru dalam hati kita, dalam diri kita, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi jawaban buat teman-teman kita yang lain. Yuk teman-teman, kita tundukkan kepala kita berdoa sebentar. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami tahu Tuhan, ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, bukan suatu perkara yang mudah. Kalau Tuhan sudah panggil kami, kalau Tuhan sudah pilih kami dari banyak orang untuk melayani Tuhan, Tuhan, kami percaya itu suatu anugerah dalam hidup kami, dan itu suatu kepercayaan dalam hidup kami. Dan kami Tuhan, saat Tuhan nanti akan datang kembali kedua kalinya, kami cuma mau didapati sebagai anak-anak yang taat, anak-anak yang berbuah bagi kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan,
Aku berdoa biarlah selesai video ini kami akan masuk ke dalam diskusi Tuhan, diskusi yang gak mudah, bukan topik yang ringan, tapi kami percaya Tuhan, biar Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami. Apa yang harus JC perbuat dalam keadaan seperti ini, bukan untuk kami mengeluh, bukan untuk kami bersungut-sungut sama Tuhan, tapi supaya kami bisa berbuah banyak, supaya kami bisa menjaga teman-teman kami lebih lagi, supaya kami bisa menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu berdoa Tuhan, kami berdoa, berkati Tuhan setiap teman-teman hamba-Mu yang sudah menonton video ini, biar mereka semua mendapatkan visi yang sama, mendapatkan api yang sama Tuhan, semangat yang sama Tuhan, bahwa COVID-19 ini tidak ada apa-apanya dengan Engkau Tuhan, bahwa kami percaya bahwa Engkau tetap ambil alih keadaan ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kalau sebentar kami mau diskusi, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, saya Nathanael Jonathan. Gimana nih kabar teman-teman? Aku berdoa semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu. Kita percaya Tuhan Yesus yang selalu jagain, sertain, lindungin keluarga kita. Oh iya, pengumuman minggu ini kita masih ada ibadah secara online. Masih secara online teman-teman. Itu hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 di live IGJC Lampung jam 4 sore. Aku ulangin sekali lagi ya. Hari Minggu 10 Mei 2020 di live IGJC Lampung jam 4 sore. Nanti akan dilayani oleh Kak Laura dengan tema Paus. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain semua. Kita join bersama-sama, kita bareng-bareng ibadah. Kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Aku percaya walaupun secara online kita masih bisa tetap merasakan hadirat Tuhan. Sebab Allah itu Maha Hadir. Mungkin segitu dulu pengumuman hari ini. Dadah, see you, God bless you.